Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, ketika misalnya kalian berusaha memutuskan kontak dengan seorang narsistik, ketika kalian ingin melepaskan narsistik dari kehidupan kalian, kita tahu hal yang paling baik untuk dilakukan itu adalah melakukan no contact. Tetapi tidak mudah untuk melakukan no contact kepada seorang narsistik. Ada banyak kasus dari teman-teman semua gitu ya, ketika seorang narsistiknya itu melakukan banyak hal ekstrim ketika kalian berusaha melakukan no contact kepada mereka. Mereka menjadi penguntit, mereka menjadi stalker, mereka melakukan pemaksaan secara ekstrim untuk tetap menjalin hubungan dengan kalian. Ada kisah-kisah dari kalian di mana ya kalian harus mengganti sosial medianya kalian harus mengganti nomor handphonenya kalian. Di kasus yang lebih berat misalnya, kalian harus berganti pekerjaan, kalian harus pindah rumah misalnya, atau bahkan kalian harus pindah ke kota lain gitu ya. Dan itu mungkin tidak dilakukan hanya sesaat, kalian harus melakukan itu berulang-ulang, berbulan-bulan, bahkan terkadang bertahun-tahun ya. Kenapa? Karena seorang narsistik tidak akan rela melepaskan kalian begitu saja. Oke, nah ada kalanya seorang narsistik itu kemudian akan memanipulasi keadaan tersebut. Dia menuduh kalian itu melakukan ghosting. Dan bagi orang-orang di luar sana yang nggak tahu tentang itu, mereka kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh si narsistik. Karena narsistik akan melakukan fitnah kemana-mana. Karena kita tahu seorang narsistik itu akan berusaha merekrut orang sebanyak mungkin untuk menekan kalian. Oke. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar hal penting tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara no contact dan ghosting. Dan yang lebih penting lagi adalah kalian akan belajar tentang bagaimana seorang narsistik itu mengaburkan batasan antara no contact dengan ghosting. Sehingga itu membuat kalian menjadi bingung dan dia bisa memanipulasi kalian untuk keuntungannya dia. Baik ketika dia melakukan ghosting kepada kalian, ataupun dia bisa membuat kalian memutuskan menerima dia kembali ke dalam kehidupan kalian dan tidak jadi melakukan no contact kepada dia. Ini sangat penting supaya teman-teman tahu bagaimana kalian dimanipulasi. Oke ya? Mari kita mulai. Kita mulai dulu dari yang paling dasar. Sebenarnya apa sih no contact? Ya simple. No contact itu adalah kondisi ketika seseorang itu merasa ada sesuatu yang menyakiti dirinya dia. Seseorang merasa ada sesuatu yang toksik gitu ya, yang dilakukan oleh seseorang kepada dia. Mekanisme pertahanan diri kita itu adalah menghindari rasa sakit. Salah satu caranya adalah ya melarikan diri dari rasa sakit tersebut atau yang memberikan rasa sakit tersebut. No contact itu adalah respon dasar alamiah kita ketika kita melarikan diri dari seorang narsistik. Kenapa? Karena dia memberikan banyak hal negatif kepada kehidupan kita. Oke? Nah, ghosting itu adalah kondisi di mana ketika seseorang tiba-tiba, biasanya dia melakukan tiba-tiba saja memutuskan kontak dengan korbannya. Dia akan tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan apapun. Oke? Dalam kasus seorang narsistik, biasanya seorang narsistik itu akan melakukan ghosting karena salah satunya misalnya karena dia ingin menghukum korbannya. Dan di kasus yang lain mungkin karena dia sedang punya supply baru dan dia tidak ingin repot-repot memutuskan hubungan dengan supply lamanya dia kemudian akan menghilang begitu saja. Dan salah satu alasan lainnya juga adalah supaya dia bisa kembali ke supply lamanya ketika misalnya hubungan dia dengan supply barunya itu tidak berjalan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, persamaan antara no contact dengan ghosting itu adalah sama-sama memutuskan kontak dan memutuskan komunikasi, oke? Tetapi kalian harus tahu, no contact dengan ghosting itu berbeda. Dalam kasus dengan seorang narsistik, gitu ya, perbedaannya itu adalah di motivasi, gitu ya. Seseorang yang melakukan no contact, motivasinya adalah apa? Dia ingin mencari kedamaian. Dia ingin melepaskan diri dari hal-hal toksik yang dilakukan oleh si NPD ya kepada dirinya dia. Sedangkan seorang narsistik melakukan ghosting karena dia ingin menghukum korbannya ataupun karena dia sedang asik dengan supply barunya dia. Kalau kalian lihat perbedaan terutamanya itu adalah bahwa orang yang melakukan no contact itu karena dia dipaksa dalam tanda kutip ya atau dia didorong untuk melakukan itu. Artinya adalah sebenarnya orang yang melakukan no contact sebenarnya dia nggak mau melakukan no contact. Tetapi karena dia tersakiti, dia dalam tanda kutip terdorong atau didorong oleh keadaan untuk melakukan hal tersebut. Seperti kalau kita misalnya dibakar oleh api, kita terdorong untuk menjauh dari api tersebut karena api itu menyakiti kita.
Ya. Nah, sedangkan seorang narsistik dia melakukan ghosting itu tanpa perlu didorong atau disuruh gitu. Dia memang ingin melakukan ghosting untuk kepentingannya dia. Itu perbedaan terutama teman-teman antara no contact dan ghosting. Orang yang melakukan no contact itu terdorong atau didorong untuk melakukan itu oleh keadaan, sedangkan seorang narsistik melakukan ghosting karena dia ingin melakukan hal tersebut untuk kepentingannya dia. Nah, sekarang teman-teman, seorang narsistik itu tidak akan diam saja ketika dia melakukan ghosting ataupun ketika kalian melakukan no contact. Dia akan berusaha membuat kalian bingung yang mana no contact, yang mana ghosting, supaya dia bisa memanipulasi kalian. Begini caranya. Ketika kalian memutuskan melakukan no contact kepada seorang narsistik akan menuduh kalian melakukan ghosting kepada dia. Oke? Dia akan mengatakan bahwa kalian tuh menyakiti aku, kalian pergi begitu saja, memutus kontak tanpa kejelasan, kamu menyakiti aku dan kamu melarikan diri dari kenyataan tersebut. Padahal pada dasarnya dia yang menyakiti korbannya, tetapi dia memutarbalikkan keadaan dan menuduh kalian menyakiti dia dan melakukan ghosting, ya. Nah, teman-teman harus tahu ini powerful. Karena seorang impet itu kan ketika dia misalnya dituduh menyakiti orang lain, itu sangat menyerang kelemahannya impet. Karena impet itu nggak mau menyakiti orang lain. Jadi ketika seorang impet melakukan no contact, tetapi dituduh melakukan ghosting oleh si narsistik, dan si narsistik menuduh si impet menyakiti dia, si impet akan merasa bersalah akan hal itu, dan kemudian luluh. Dan kemudian membuka lagi pintu komunikasi dengan si narsistik. Dan artinya dia membiarkan si narsistik masuk kembali ke kehidupannya dia. Itu pertama ya. Nah, sekarang kebalikannya. Ketika seorang narsistik melakukan ghosting kepada seorang impet atau kepada korbannya, ketika dia datang kembali, dia akan berkata bahwa aku tidak melakukan ghosting. Aku ini melakukan no contact untuk memberi kedamaian kepada diriku. Kenapa aku harus melakukan no contact? Karena kamu sudah menyakiti aku. Sehingga aku harus mencari kedamaian. Gitu loh. Itu yang akan dikatakan si narsistik kepada korbannya. Padahal dalam kenyataannya tidak ada yang merugikan dia. Korban tidak melakukan abuse kepada dia. Justru dia sebenarnya yang sedang melakukan abuse kepada korbannya. Dia melakukan ghosting untuk menghukum korbannya, atau karena dia sedang berselingkuh dengan suplai barunya dia. Tetapi dia menuduh korbannya lah yang menyakiti dia, dan dia sedang melakukan no contact untuk memberi kedamaian kepada dirinya dia. Nah, ketika dia berhasil meyakinkan korbannya, ya bahwa korbannya lah yang menyakiti dia bisa dengan bebas datang kembali setelah dia melakukan ghosting. Ya, nah, ketika ini berhasil, teman-teman, si narsistik itu akan mengulang ini terus-menerus. Jadi dia akan melakukan ghosting berkali-kali, dan dia akan kembali berkali-kali sesuka hati dia, menggunakan alasan bahwa dia itu sedang mencari kedamaian. Padahal sebenarnya dia sedang melakukan ghosting. Ketika korbannya melakukan no contact, dia menuduh korbannya melakukan ghosting. Ketika dia melakukan ghosting, dia mengaku dia melakukan no contact. Manipulasi inilah yang sering dipakai oleh seorang narsistik untuk mengaburkan realita dan membuat korbannya bingung. Sehingga penting bagi kalian semua untuk mengetahui hal ini. Ingat, perbedaan mendasar itu adalah pada motivasi. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui hal ini, mudah-mudahan kalian tidak akan termanipulasi lagi. Satu hal yang harus kalian ingat ketika kalian melakukan no contact, gitu ya, ingatkan kepada diri kalian bahwa saya berhak untuk mendapatkan kedamaian di dalam diri saya. Saya berhak melepaskan segala hal yang toksik di dalam kehidupan saya. Siapapun orangnya, dia tidak berhak atas hidup saya. Selama dia memberikan racun dalam kehidupan saya, siapapun dia, saya berhak membuang mereka dari kehidupan saya. Nah, yang terakhir teman-teman, ketika misalnya seorang narsistik melakukan ghosting dan dia datang kembali ke kalian dan mengatakan bahwa saya melakukan ghosting karena kamu sudah menyakiti saya, kalian katakan kepada dia dan katakan juga kepada diri kalian, kalau memang saya benar-benar menyakiti kamu,
bukankah seharusnya kamu memang tidak perlu kembali lagi? Jadi logikanya adalah kalau memang dia merasa tersakiti oleh kalian dan kemudian melakukan ghosting, lebih baik lakukan itu selamanya. Kenapa? Karena akan lebih baik buat dia dan lebih baik juga buat kalian karena artinya kalian tidak akan menyakiti dia lagi, bukan? Itu logika yang harus kalian tanamkan kepada diri kalian supaya kalian tidak termanipulasi dan merasa bersalah ketika dia melakukan manipulasi, ketika dia melakukan ghosting. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.